Tamil lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya dari program studi hukum keluarga dengan NIM 2321 semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi terkait orang-orang yang memiliki hak terkait perwalian. Selanjutnya adalah urutan-urutan wali. Selanjutnya adalah bagaimana cara perempuan untuk memintakan walinya menikahkannya. Selanjutnya adalah apa saja penghalangan dari wali ini atau halangan sebagai wali dalam pernikahan. Untuk memasuki materi yang pertama, yaitu orang yang mempunyai hak terkait perwalian. Nah, wali ini nih dapat dikatakan ada wali mujibir atau wali ijbar. Wali mujibir ini adalah orang yang memiliki hak terkait perwalian kita, yaitu bisa dikatakan adalah ayah dan juga kakek. Nah, ayah ini adalah ayah kandung kita, dan kakek ini juga adalah orang tua kandung dari ayah kandung kita. Nah, mereka ini memiliki hak penuh terkait hak perwalian kita. Jadi mereka ini memiliki hak penuh terkait perwalian kita, dan mereka ini bisa memberikan suatu keputusan tanpa meminta persetujuan dari pihak mempelai perempuan seperti itu. Dengan contoh seperti ini, jika pada suatu hari ada perempuan yang dia sedang menuntut ilmu atau dia sedang tidak tahu, dia tidak ada di rumah, lalu ada lelaki yang datang ke rumahnya untuk melamar dia, meminang dia, atau ingin menikahi dia. Lalu si pihak laki-laki ini pergi meminta izin kepada orang tuanya atau kepada kakeknya si wanita ini. Lalu si orang tua, si ayah, si kakek atau si ayah ini menyetujui pernikahan mereka, maka pernikahan mereka dapat diteruskan tanpa meminta persetujuan dari pihak perempuan. Nah, nanti saat si pihak perempuan ini sudah sampai di rumah, ayah atau si kakek dari pihak perempuan ini dapat memberitahu bahwa dia sudah dipinang, dia sudah dilamar, atau dia sudah ada yang ingin menikahi dia, seperti itu. Terkait urutan perwalian, apa aja sih urutan wali? Nah, yang pertama, urutan wali yang pastinya adalah ayah kandung kita. Jika kita sudah tidak memiliki ayah kandung, kita lanjut ke kakek kita. Kakek kita ini adalah orang tua kandung dari ayah kandung kita. Nah, selanjutnya jika kakek tidak ada, kita bisa menggunakan saudara kandung atau saudara tiri dari ayah atau ibu kita. Nah, selanjutnya jika kita tidak memiliki saudara, kita bisa mengambil dari anak paman kita, anak dari saudara ayah kandung kita. Selanjutnya jika tidak ada lagi, kita bisa menggunakan paman kita, yaitu saudara kandung dari ayah kita. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan paman. Nah, dari urutan perwalian di atas, yang harus dipenuhi oleh urutan wali itu pastinya mereka harus merdeka, mereka harus balik, mereka harus berakal, mereka harus beragama Islam. Jika dari urutan wali di atas, jika tidak ada yang bersedia untuk dijadikan wali atau tidak ada lagi sudah kerabat terdekat yang bisa dijadikan wali, maka wali ini dipindahkan kepada wali hakim. Nah, wali hakim ini disebut juga sebagai wali kodi. Jika dari mempelai wanita memiliki ayah kandung dan juga anak laki-laki kandung, maka yang menjadi wali pernikahannya ada, menurut pendapat Abu Hanifah dan juga Abu Yusuf, adalah anak laki-lakinya. Lalu menurut Muhammad, yang menjadi wali nikah dari wanita ini adalah ayah kandungnya, karena si ayah kandung memiliki rasa kasihan ketimbang daripada anak kandung laki-lakinya. Tadi di awal kan setelah disebutkan bahwasanya wali mujibir, ayah dan kakek memiliki hak penuh terkait persetujuan dari seorang lelaki yang ingin menikahi anak wanitanya. Nah, terus itu untuk perawan. Nah, terus bagaimana jika ada seorang lelaki yang ingin meminang atau menikahi seorang janda? Nah, untuk janda ini dia memiliki hak penuh atas dirinya sendiri karena apa? Karena dia pernah berpengalaman terkait pernikahan. Jadi untuk terkait persetujuan pernikahan, wali mujibir tidak boleh langsung memberikan keputusan tanpa meminta persetujuan daripada pihak wanita. Selanjutnya adalah bagaimana si perempuan memintakan izin kepada wali untuk menikahkannya. Di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya as-sibu ta'ribu an-nafsiha wal bikru ridhaha sumatuha. Artinya seorang janda memiliki hak penuh terhadap dirinya sendiri kecuali seorang perawan. Seorang perawan ini dia apabila dilamar oleh seorang lelaki, dia
tanda dia ingin adalah dengan diam. Nah, kalau seorang janda ini dia nggak boleh diam, dia harus mengatakan keinginannya tuh dengan mengatakan iya, seperti itu. Jika dia diam, dia maka itu adalah termasuk tidak, seperti itu kalau untuk seorang janda. Nah, terus kalau untuk seorang perempuan, keinginannya untuk ia mengatakan iya adalah dia diam. Dan selanjutnya adalah penghalangan dari wali dan hukumannya. Nah, ini ada wali adol. Wali adol adalah seorang ayah kandung yang tidak ingin menikahkan anak perempuannya. Pada zaman Nabi dulu ada seorang kakak yang menikahkan adik perempuannya, lalu si laki-laki ini menolak adik perempuan si kakak ini. Nah, si suami ini menolak istrinya. Nah, lalu cerailah mereka. Lalu setelah itu si laki-laki yang si suami ini, mantan suaminya ini, ingin kembali lagi kepada si istrinya. Lalu si kakak yang menikahkan sebagai wali, si kakak ini sebagai wali, dia tidak terimalah kalau si laki-laki ini datang kembali kepada si istrinya. Lalu jika si istrinya ini masih mau kan sama si laki-laki ini. Nah, kalau di sini bahwasannya si wali ini tidak boleh menghalangi mereka untuk menikah lagi. Di mazhab Syafi'i, ia mengatakan bahwasannya jika seorang perempuan ini setelah menemukan laki-laki yang setara dengan dia, lalu si ayah ini juga memiliki calon untuk si anaknya, maka ayah ini berhak juga untuk menikahkan anaknya dengan pilihan ayahnya. Lalu untuk mazhab Hambali, apabila seorang wali dia keras terhadap pilihannya, maka seorang wali ini tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya.